Arus lalu lintas di Jalan Kresek Duri Kosambi, Jakarta Barat tersendat akibat kecelakaan yang dialami sebuah truk bermuatan tepung terigu. Truk terperosok dalam saluran air menyebabkan kendaraan oleng dan menimpa warung serta sepeda motor. Peristiwa bermula saat truk bermuatan tepung terigu melintas di lokasi ini dan dari arah berlawanan datang truk lain. Karena kondisi jalan sempit, truk menepi ke bahu jalan namun menyerempet warung hingga terperosok dalam saluran air. Saat bersamaan, pemotor yang ada di bahu jalan sempat tertimpa truk namun berhasil menyelamatkan diri. Terpal-terpalnya itu udah melembar kemana-mana. Gak nyangkut sama motor, gak nyangkut sama apa. Memang itu udah jeblos, udah overload, beban. Tiba-tiba jatuh semua, limpah semuanya ke sini. Nah, motornya ke dalam toko sembako ini, warung. Saya ketiban, Mbak. Ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Presiden Prabowo Subianto sampaikan pidato nota keuangan dan RAPBN 2026 Jumat siang. Presiden mengatakan program unggulan pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Presiden telah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis hingga 335 triliun rupiah di tahun 2026. Prabowo juga mengatakan hingga saat ini jumlah penerima program MBG mencapai 20 juta orang. Program unggulan lain seperti cek kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, dan sekolah rakyat juga dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80.000 koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini, tiap koperasi akan memiliki gudang, akan memiliki cold storage. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan seluruh jenderal hingga mantan jenderal yang diduga membackingi aktivitas tambang ilegal di Indonesia. Prabowo tak gentar dan akan menyikat habis aktivitas tambang ilegal siapapun yang membackingi. Tak hanya itu, aktivitas pertambangan yang melanggar aturan juga akan ditertibkan. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Presiden telah mendapatkan laporan dari aparat keamanan bahwa ada sekitar 1.063 tambang ilegal yang saat ini masih beroperasi. Untuk menindak hal itu, Prabowo juga meminta dukungan dari parlemen dan seluruh partai politik saat pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, memimpin langsung pembongkaran 2 bangunan hiburan malam yang rawan peredaran narkoba. Ratusan petugas gabungan disiagakan mengamankan jalannya pembongkaran. 5 alat berat diturunkan untuk membongkar paksa bangunan. Di salah satu lokasi hiburan malam yang juga digunakan sebagai markas Ormas, Bobi didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan dan Kapolda Sumatera Utara menyaksikan pembongkaran.
Meski sempat terjadi keributan saat massa dari pengusaha hiburan malam melawan dan melempar batu, namun pembongkaran tetap dilakukan. Bobi menegaskan pembongkaran lokasi hiburan malam merupakan tindakan tegas pemerintah menjawab keresahan masyarakat terkait peredaran narkoba. Kami semua lengkap di sini untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba di salah satu tempat yang memang secara legalitas untuk apapun di tempat yang hari ini kita lakukan eksekusi memang tidak ada, baik izin bangunan sampai Diketahui perbatasan Kota Binjai rawan peredaran narkoba dengan adanya lokasi hiburan malam yang beroperasi hingga menjelang pagi hari. Warga Kota Binjai berharap pemerintah juga menutup lokasi hiburan malam lainnya. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Seorang pria luka bakar serius diduga sengaja dibakar oleh oknum ASN Disdik Deli Serdang berinisial HR dan oknum Brimopolda Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi setelah korban dan rekannya ketahuan mencuri 2 karung ubi di ladang milik pelaku. Pihak keluarga mengaku keduanya sudah berniat meminta maaf dan mendatangi rumah pelaku. Namun oknum ASN itu justru menganiaya mereka. Mereka bahkan sempat ditodong senjata api oleh oknum anggota Brimopolda Sumut berinisial ER. Sementara itu polisi membantah anggotanya terlibat penganiayaan, melainkan datang sebatas sebagai penengah antara kedua belah pihak. AM itu bukan anggota kami, sedangkan pelaku pembakaran ini adalah HR. Sedangkan anggota kami benar atas nama inisial ER adalah anggota kami dari Satuan Brimopolda Sumatera Utara. 2 orang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi juga masih menyelidiki anggotanya yang diduga terlibat penganiayaan itu. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Rekaman CCTV aksi perampokan di sebuah minimarket di Jalan Villa Tangerang Raya Priok, Kota Tangerang saat siang hari. 2 pelaku menghampiri sepeda motor korban yang terparkir di depan minimarket. Korban menyadari ulah para pelaku. Korban baru berteriak, salah satu pelaku menodongkan senjata api ke arahnya dan kabur. Sejumlah warga yang menyaksikan perampokan tidak berani mengejar karena pelaku sempat menembakkan senjata apinya ke atas. Motor dibawa, itu si pistol masih di tangan dia. Nah, itu kalau misalnya dikejar pun dikejar, si maling pasti dapet. Soalnya kan udah ke gap awal, posisi jarak deket. Nah, si bensin pun itu belum diisi dalam arti sedikit untuk bensinnya. Polisi belum bersedia dimintai keterangan terkait aksi perampokan bersenjata di siang bolong. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan.